Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Pada materi kali ini kita akan bahas yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Namun sebelum materi kita bahas, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah telah selesai. Mari kita sama-sama bahas yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah atau periode Madinah. Kompetensi dasar atau KD yang kita bahas yaitu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua adalah menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibroh dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang ketiga adalah menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terus yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada tahun 621 Masehi, penduduk Madinah berikrar memeluk Islam. Selanjutnya, pada tahun 622, yang berikutnya adalah materi yang akan kita bahas. Penduduk Madinah berikrar memeluk Islam. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Terus yang berikutnya adalah suku Aus dan Hajrat mengajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menemui Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Yang mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Peristiwa 1 Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas usul Ali bin Abi Thalib. Penetapan kalender Hijriah dimulai ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nabi SAW meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bersamaan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah SAW di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah SAW jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah malam itu juga. Dalam tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar
As-Siddiq ya. Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Kuba dan mendirikan masjid pertama yaitu Masjid Kuba. Rasulullah singgah di sana sambil menunggu datangnya Ali bin Abi Thalib hijrah dari Mekah. Hal-hal yang mendorong Nabi hijrah ya. Yang pertama, kesulitan Nabi Muhammad dalam berdakwah ya. Yang kedua, tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi SAW dan pengikutnya. Yang ketiga, gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. Yang keempat adalah keadaan masyarakat Madinah yang strategis. Terus faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Madinah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir. Yang pertama adalah melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung oleh terus substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu penduduk asli Madinah, sedangkan Muhajirin itu penduduk yang datang dari kota Mekah. Terus yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu kebebasan beragama. Yang kedua adalah melakukan azan, sholat, dan puasa. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Terus strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti berikut, yaitu membangun masjid, terus membangun ukhuwah Islamiyah, terus menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Yang kedua, yaitu surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Ya. Terus pada saat itu raja-raja diberi surat untuk memeluk agama Islam. Ya. Pada tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan dilakukanlah Perang Badar. Ya. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrik Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah dengan perlengkapan yang sederhana. Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Nabi menyerang suku Yahudi, Madinah, dan Kainuqa yang turut berkelompok dengan orang Quraisy Mekah. Pada tahun 3 Hijriah dilaksanakanlah Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Maka pada tahun ketiga Hijriah mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan
berunta dan 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah dengan pasukan yang masih tersisa, yaitu 700 orang. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Ya, perang besar ini pun berkobar. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus pasukan Islam. Terus pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang pasukan pemanah, ya, dapat dipukul, dilumpuhkan, dan satu persatu pasukan Nabi Muhammad berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini sekitar 70 orang pasukan Nabi Muhammad gugur sebagai syuhada. Setelah peperangan ini Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Ya, itu Bani Nazir, satu dari suku itu. Terus yang tahun kelima adalah perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Ya. Bani Nadir yang menetapkan di Khaybar berkelompok dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan, ya. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah atas usulan Salman Al-Farisi. Umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu Fathul Makkah dan surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja, ya. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bertahan dan tidak boleh masuk. Terus perjanjian Hudaybiyah, ya. Yang pertama adalah kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Terus ketika kaum muslim wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah kembali ke Mekah. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengembalikan alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Bila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemudian besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Yang berikutnya perang Hunain, ya. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Pada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Saqif di Thaif dan Bani Hawazin di antara mereka dan di Thaif. Kedua suku ini berkelompok melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh tentara Islam. Yang berikutnya adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius, ya, atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh Jazirah Arab. Untuk itu Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di antara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW menerima delegasi suku Arab
atau tahun perputusan ya. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad ya. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Kaisar Mesir ya, terus Abisia, Persia dan Romawi. Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada ya, pada tahun ke-10 Hijriah atau bertepatan pada tahun 630 Masehi. Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, haji terakhir. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang unta yang bernama Al-Qaswa. Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba lembah yang berada di Urubani. Terus Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama ibadah haji wada, terus Rasulullah SAW sakit. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW wafat. Yang keempat meninggal Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Yang kelima adalah perubahan-perubahan yang dibawa oleh Rasulullah ya. Yang keenam adalah ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat hanya meninggalkan harta sebidang tanah yang kemudian diwakafkan kepada Baitul Mal. Tapi sebagai Rasulullah beliau wafat meninggalkan akidah tauhid dan Al-Quran. Ya. Maka kita sangat beruntung memiliki seorang Nabi yang begitu mulia akhlaknya ya. Jadi perubahan apa yang dibawa Nabi Muhammad? Yang pertama adalah berubahnya jahiliyah. Jadi pada waktu itu masyarakat jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang bertauhid atau memiliki akhlak yang mulia. Sebagai bangsa pendusta yang tidak mau berpikir ya. Sebagai bangsa yang membangkang. Sebagai bangsa yang musyrik dengan mengambil cara Nah ini perubahannya ya, menjadi umat yang mulia. Berjiwa persatuan, percaya diri sendiri dan mampu berjihad. Wilayah seluruh Jazirah Arab dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang memperoleh kemenangan, sebagai orang-orang yang mendapat pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang telah disempurnakan, diridhoi dan dipenuhi nikmat. Lalu dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah itu menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama. Menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Sekian, terima kasih.